Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. GPI, Global Peace Index, atau ukuran statistik tentang kedamaian global. Itu adalah laporan yang dibuat oleh Institute for Economics and Peace. GPI ini mengukur posisi relatif kedamaian negara-negara dan kawasannya. Ada 172 negara yang diukur. Itu mencakup 99,7% populasi dunia. Dan dalam dekade terakhir, GPI telah menunjukkan tren peningkatan kekerasan global dan berkurangnya perdamaian. Tetapi ada 2 negara yang waktu ke waktu mendapat pengakuan sebagai negeri yang paling penuh damai di dunia. Negara tersebut adalah Selandia Baru dan Islandia. Di sana tahanan sedikit, konflik eksternal kecil, jual beli senjata rendah, dan kriminalitas kecil. Bagaimana dengan Indonesia? Ada di ranking berapa? Ranking 42. Dengan nilai 1783, sementara Selandia Baru 1253 dan Islandia 1100. Saudara, sebenarnya adakah tempat yang penuh kedamaian untuk kita sekarang ini? Kejadian 15 ayat 18, Tuhan berjanji kepada Abraham. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, sungai Efrat. Di sini Tuhan janjikan suatu negeri bagi umatnya. Kemudian Keluaran 33 ayat 14 menegaskan apa tujuan Tuhan. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jelas tujuannya adalah Tuhan hendak memberikan suatu negeri yang penuh ketentraman, ketenangan, dan kedamaian bagi umatnya. Tetapi saudara, ketentraman akan terwujud bukan karena negerinya, melainkan apabila mereka menikmati hubungan yang dekat dengan Allah. Ketentraman akan terwujud bukan karena negaranya, melainkan karena mereka telah membersihkan negeri itu dari penyembahan berhala. Ketentraman akan terwujud bukan karena tempatnya, melainkan apabila Allah tinggal di antara mereka. Sayangnya, negeri perjanjian yang tentram itu tidak terwujud. Mereka tidak menghargai kehadiran Allah. Itu sebabnya meskipun sudah masuk di negeri perjanjian, mereka tidak masuk ke dalam perhentian Allah. Apakah masih tersedia sekarang ini tempat untuk kita memperoleh perhentian, kelegaan, dan kedamaian? Yes! Puji Tuhan. Ibrani 4 ayat yang ke-9 katakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jelas jika kita mempelajari kitab Ibrani, perhentian dan kedamaian dan ketentraman masih tersedia. Tetapi sekarang ketentraman bukan karena tempat, tetapi karena waktu. Itu adalah hari ke-7, Sabat, hari perhentian. Mengapa Sabat menjadi tempat perhentian? Pertama, karena Sabat adalah pertanda di mana hubungan Allah dengan umatnya terwujud, berlangsung dengan kokoh. Yang kedua, karena Sabat adalah waktu di tempat manapun ketika segala berhala duniawi disingkirkan dari kehidupan umatnya. Saudara, ini penting dan ini luar biasa. Sabat hari ke-7 terus tersedia, tidak pernah berhenti dari sejak awal kehidupan di dunia hingga sekarang ini. Sabat adalah bukti yang sangat nyata bahwa dulu damai sejahtera yang sempurna pernah ada, yaitu ketika Tuhan selesai menciptakan bumi ini. Dan sekarang Sabat di dalam kebenaran keselamatan Yesus menjadi bukti bahwa di masa depan nanti damai sejahtera yang sempurna itu akan terwujud kembali, khususnya bagi Anda dan saya yang menerima Yesus sebagai saudara kita, sebagai juru selamat kita. Saudaraku, sambutlah Sabat. Itu indah. Itu luar biasa.
Sabat adalah cicipan tentang damai sejahtera yang sempurna di Taman Eden. Dan Sabat juga adalah suatu cicipan awal tentang damai sejahtera surgawi. Sementara kita masih berada di dunia yang tidak sempurna ini. Itu